Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 23 Desember 2021, pekan keempat masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi apakah anak ini nanti? Ketika seorang anak lahir, di sekitarnya diliputi harapan. Berharap akan masa depan yang baik bagi anak itu dan berkat yang akan dibawanya bagi orang-orang terdekat. Pengharapan yang sama kiranya hidup di antara keluarga maupun kerabat Sakaria. Nama Yohanes yang berarti Allah merahmati sudah menubuatkan masa depan sang bayi, bahwa ia akan menjadi tangan Allah untuk menaburkan rahmat bagi dunia. Penginjil Lukas sendiri menambahkan bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui seorang anak, Allah hendak mencurahkan rahmat-Nya bagi manusia. Di sini, peran keluarga sangat besar untuk membuat berkat Allah itu sungguh nyata. Keluarga yang penuh kasih dan terbuka pada sabda Allah memberi ruang tumbuh kembang yang sehat bagi anak, sehingga kelak sungguh menjadi penyalur berkat. Kelahiran anak adalah sebuah petunjuk akan adanya kasih Allah bagi keluarga. Misteri kasih itu perlu disambut dengan keterlibatan semua orang untuk menuntun tiap manusia pada perutusannya, yaitu membawa rahmat kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski bukan orang Yahudi, Lukas menulis dengan ilham Roh Kudus. Lukas menginginkan agar Theophilus dan para petobat bukan Yahudi serta orang-orang lain
yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Bagian awal Injil Lukas ini menyajikan data bagaimana awal persiapan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui kelahiran Yohanes yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bayi yang dilahirkan Elisabet bukanlah bayi biasa. Ada rencana Allah yang besar, yaitu menjadikannya kelak sebagai utusan Allah untuk mendahului Yesus Kristus Sang Mesias. Lukas menampilkan bagaimana pergumulan antara Zakaria dan Elisabet dalam berhadapan dengan orang-orang di sekitar mereka berkaitan dengan soal pemberian nama bagi calon bayi yang hendak dilahirkan oleh Elisabet di usia tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi sering memberikan nama nenek moyang dari anak yang baru lahir itu. Untuk anak laki-laki pertama, biasanya diberikan nama ayahnya. Karena itulah, para tetangga dan keluarga ingin memberikan nama Zakaria kepada anak itu. Tetapi Elisabet dengan tegas menolak usul itu dan berkata bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes. Mengapa Yohanes? Karena dalam Injil Lukas bab 1 ayat 13, malaikat menyampaikan firman Tuhan yang memerintahkan supaya anak itu diberi nama Yohanes. Jadi di sini kita melihat suatu teladan yang baik dari Elisabet. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Elisabet berani menentang tradisi dan usul dari banyak orang demi ketaatannya kepada Tuhan. Dan mereka bertanya kepada Zakaria dengan menggunakan isyarat. Ini menunjukkan bahwa Zakaria bukan sekedar bisu, tetapi juga tuli. Ia lalu menuliskan, namanya adalah Yohanes. Sama seperti Elisabet, Zakaria juga lebih mentaati Tuhan daripada tradisi maupun usul dan desakan orang banyak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menentukan Zakaria dan Elisabet menjadi tempat lahirnya perintis jalan bagi kedatangan Kristus. Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak. Namun Elisabet dan Zakaria menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu bukti ketaatan itu terlihat dalam pemberian nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar marga mereka. Akan tetapi, mereka memberinya nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah semuanya diatur dan dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu, yaitu supaya Yohanes Pembaptis menjadi terkenal pada saat dilahirkan. Hal ini tentu menjadi suatu bekal yang sangat berharga nanti pada saat dia memulai karyanya. Sesuai pesan Gabriel, mereka menamai anak itu Yohanes, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi.
Zakaria dan Elisabet yang menabur doa dengan cucuran air mata kini menuai sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua percaya bahwa tangan Tuhan ada di atas anak ini. Pernahkah kita dibingungkan oleh sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan itu. Kemudian ingatlah saat dalam hidup kita ketika kita menerima hadiah besar dari Tuhan yang tidak pernah kita harapkan. Apa tanggapan kita terhadap semua pemberian yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Marilah berdoa. Bapa yang mengasihi, bantu kami mengingat kelahiran Yesus, agar kami dapat berbagi dalam nyanyian para malaikat, sukacita para gembala, dan pemujaan orang-orang Majus. Bantulah kami menutup pintu kebencian dan buka pintu cinta di seluruh dunia. Biarkan kebaikan datang dengan keinginan baik dalam setiap ucapan. Bebaskanlah kami dari kejahatan dengan berkat yang dibawa oleh Kristus, dan ajarkan kami untuk bergembira dengan hati yang jernih. Semoga pagi Natal membuat kami bahagia menjadi anak-anak-Mu, dan malam Natal membawa pikiran-pikiran yang bersyukur, memaafkan dan mengampuni. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.